Shalom saudara. Shalom. Haleluya, kita boleh melihat tempat ini karena firman Tuhan. Dan sebelum saya lebih jauh ke sana, pengalaman-pengalaman hal yang indah yang pernah saya hidupi dalam kehidupan ini, dan kiranya itu akan membangun setiap kita. Jadi kalau sewaktu saya pernah belajar di STM, ada pelajaran menggambar teknik, saudaraku, dan guru saya ini sangat galak dan dia tegas. Jadi ketika dia menerangkan di depan, kita sepertinya terpanah dengan apa yang dia terangkan, walaupun kita tahu dia galak dan dia suka marah sama setiap murid-muridnya. Dan setiap kali dia mengajar, dia selalu menegaskan, ini harus seperti ini dan ini harus seperti ini, jangan pernah melewati yang lain, harus seperti ini. Dan ketika ada suatu kali teman saya, ketika dia sedang menggambar dan dia salah, saudaraku, guru itu langsung menghampirinya karena dia sering keliling, dia sering melewati itu, dia sering melihat-lihat, dan kalau ada yang salah dia langsung, kamu itu nggak seperti itu, ini seperti ini caranya, ini jangan seperti ini harus kamu lakukan seperti ini. Jadi dia selalu memberikan yang terbaik apa yang diajarkan kepada kami. Bahkan kalau kami selalu mengulang hari-hari itu akan mengingatkan kita pada dia lagi. Apalagi kalau sewaktu kami bekerja PKL, saudaraku, kalau itu namanya PSG, pendidikan sistem ganda. Jadi kami ada di perusahaan, ketika kami melihat gambar itu, saudaraku, kami mau mulai bekerja, ini kayak yang diajarin guru itu. Dan kami teringat dengan semua yang diajarkan, dan persis seperti yang saya terima. Jadi kalau gambar yang kami lihat di perusahaan itu mirip dengan yang dia anjurkan, dia arahkan, dan kami sangat, wah, ini guru benar-benar luar biasa. Dan dia mengingatkan kita selalu dalam setiap hal. Bahkan jadi waktu menggambar itu, saudaraku, ada beberapa teknik. Yang pertama, sebelum menggambar objeknya, terlebih dahulu kita harus membuat garis kolom batas. Dan gambar itu tak boleh lewat dari kolom. Saya contohkan seperti ini, saudara, frame. Jadi dia tak boleh lewat dari frame ini. Itu hanya batasnya. Dan itu yang membuat kita mengerti skala yang kita gunakan untuk membuat gambar itu harus terletak di dalam batas garis tadi. Nah, lalu diberikan kolom keterangan di pada gambarnya. Misalkan gambar itu judulnya rangkaian listrik perumahan. Kemudian di bawahnya lagi keterangannya yang menggambar. Contohnya saya tuliskan Irwanto. Nah, selain itu ada satu lagi, itu adalah tanda tangan guru. Kalau di perusahaan itu tanda tangan direktur, yang artinya setiap gambar yang sudah diseleksi dan ketika kami memberikan kepada guru, kalau dia setuju, dia agree dengan hal itu, dia akan menandatanganinya. Artinya ini layak untuk dinilai. Tetapi kalau di perusahaan, kalau direktur, dia menyatakan bahwa ini layak untuk dikerjakan. Jadi ada 3 poin tadi: garis batas, kemudian keterangan pada gambar, dan juga tanda tangan dari yang menyetujui. Nah, hal ini membuat saya ketika ada di perusahaan Siemens pada waktu itu, saudaraku, saya melihat gambar itu, saya jadi mengerti. Walaupun sebelum melihat gambarnya, kalau dari judulnya aja kita langsung ngerti. Oh, ini maksudnya ini toh. Oh, ini maksudnya panel tegangan tinggi. Oh, ini maksudnya panel menengah. Oh, ini maksudnya bagian seperti itu. Nah, itu akan memudahkan kita kalau ada keterangannya. Nah, jadi setiap cara dan arahan menggambar yang guru saya ajarkan itu masih terus terngiang di dalam pikiran kami. Kalau suatu saat nanti kami bekerja, kami masih melakukan tugas menggambar seperti itu, kami sudah bisa melakukan hal yang seperti yang dia pernah arahkan dan yang dia pernah lakukan
kami kerjakan, misalkan dia menggambar sesuatu, itu karena dia pernah melalui sebelumnya, karena dia pernah mengalami sebelumnya, dan dia pernah istilahnya melakukan itu sebelumnya, dan dia mencontohkannya pada papan tulis, dan itu diberikan tugas kepada kami. Bahkan kalau kami untuk pelajaran selanjutnya ketika bertemu dengan guru ini lagi, kalau kami nggak mengerjakan tugas, siap-siap nilainya di rapot itu merah, satu saja. Nah itu yang membuat kita tuh semangat banget. Wah, ini harus kerjain nih. Oh ini harus bagus nih. Oh ini harus seperti ini. Oh ini harus mendapatkan nilai bagus nih. Dan kami semua saling terpacu untuk menjadi yang pertama. Dan itu yang saya pernah mengalami dalam sekolah saya. Cuma dia guru satu-satunya yang memicu setiap murid, sehingga murid-muridnya itu mau belajar dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau di pelajaran yang lain pun, walaupun nggak berpengaruh dengan guru yang sedang mengajar, kita teringat dengan dia gitu. Wah, ini juga harus bagus nih. Jadi yang lain jadi ikut-ikutan, dan semua saling mengejar sama-sama yang lain. Dan satu kali diperadakan ada suatu perlombaan, saudaraku, itu adalah lomba kompetisi siswa pada saat itu. Jadi lomba kompetisi siswa ini mengenai jurusannya masing-masing. Dan pada saat itu jurusan saya adalah tenaga listrik jaringan, PLJ kalau disingkat. Jadi pada saat seleksi kami diberikan semua papan seperti itu untuk mengerjakan pemutaran motor 2 arah. Jadi bolak-balik. Itu biasanya ada di eskalator. Jadi kalau kita naik eskalator, kadang-kadang hari ini bisa dinaikkan ke saudaraku, terus besoknya bisa lagi diturunkan sama mereka yang teknisinya. Nah, membuat kendali motor 2 arah ini, saya waktu itu benar-benar cepat. Saya nggak tahu kenapa, tetapi saya merasa ada kesalahan di dalam rangkaian saya. Jadi walaupun saya cepat, saya masih merasa ada kegagalan. Wah ini bahaya kalau ikut lomba seperti ini. Tetapi guru saya melihat dari jauh, dia mengamati ada 2 orang kandidat, saya dan teman saya waktu itu. Dia mengamati, emang harus cepat ternyata poin yang pertama, saudara. Dan pada saat itu dia samperin saya, ya kamu nanti ikut lomba ya. Terus kemudian sama yang satu lagi, dan kami berdua diuji lagi, saudaraku. Diuji lagi, kemudian diperhadapkan dengan hal yang sama, namun rangkaiannya berbeda. Kali ini rangkaiannya adalah dengan saklar. Waktu itu saya adalah saklar sentuh. Jadi kalau kita sentuh, motornya jalan. Kalau kita lepas, motornya mati. Jadi kami berdua berlomba, dan teman saya ini ranking 1 di kelas. Dan saya nggak tahu ranking berapa ya sebenarnya, karena nggak ada ranking selain 1 dan 2. Jadi pada saat itu saya hanya berdoa pada Tuhan, Tuhan kalau saya boleh ikut lomba, ya tolonglah saya Tuhan, saya bilang gitu. Kemudian saya secepat mungkin menyiapkan apa yang bahan-bahan saya butuhkan, kabel segala macam, dan saya siap-siap merangkai. Sebelum memulai saya sudah mempersiapkan semuanya. Jadi saya sudah lihat bahannya dari mana. Kalau sesuatu butuh, saya sudah tahu ini dari sini, ini dari sini, dan segala alat-alat yang ada saya sudah siapkan. Jadi begitu waktu mulai, saya langsung mengambil satu demi satu dan merangkainya. Dan mulai saya teringat dengan apa yang diarahkan guru saya tadi. Cepat, tepat, dan benar. Jadi kalau misalkan saya sedikit saja melenceng dari ajaran guru saya tadi, saya nggak tahu saya bisa ikut atau enggak. Yang jelas motornya bisa nggak nyala. Tapi pada saat itu saya sudah mencobanya, kemudian saya tes. Wah, nggak bisa nih. Jadi saya cari lagi kesalahannya di mana ya. Oh ini, ternyata kurang 1 kabel, saudaraku. Dan saya langsung buru-buru menyelesaikannya, dan saya tunjuk tangan, Pak, saya sudah, dan dites sama gurunya. Ya, kamu berhasil ya, kamu bisa ikut lomba. Jadi pada saat itu puji Tuhan saya ikut lomba, dan diperhadapkan dengan yang lebih lagi tegang. Dan itu membuat saya tegang, saudaraku. Membuat saya gelisah. Saya di rumah tuh, aduh Tuhan bisa menang ya. Aduh, gimana ini ya? Saya nggak tahu nih, aduh. Pokoknya semua kacau balau. Ini kayak seorang pebisnis, kalau dia punya bisnis banyak gitu, saudaraku. Misalnya dia punya restoran, dia gelisah dengan, ini makanannya nanti gimana ya, enak gak ya? Dia baru buka
ya saudara, dia baru mencobanya tapi sudah besar. Dan buat ini laku nggak ya? Tapi saya lihat, oh kayaknya ini bagus nih, kopinya bagus. Saya rasa ini pasti enak. Dan dia gelisah semalaman itu. Dan saya gelisah semalaman itu. Jadi, aduh seperti apa ini? Dan keesokan harinya ketika saya ikut lomba, saya didatangi sama guru saya ini yang tadi yang mengajar menggambar. Dia kalau ngomong tuh suaranya keras saudara, gitu seperti itu saudara. Kamu nanti usahakan menang ya. Enak gitu saya ngomongnya. Padahal kalau ngomong saya yang sama yang lain saudara tuh kalau berdua yang lain, kamu. Wah, saya kalau dengar dia tuh kok bisa marah gitu ya. Tapi kalau sama saya, kamu menang ya. Enak gitu ngomongnya. Dan saya nggak tahu cuma sama saya dia seperti itu. Sampai pada waktu saya setelah lulus pun saya datang ngambil bincang-bincang, dia curhat saudara. Waduh nih gimana nih ya, kita dapat bantuan dari luar negeri, cuma seadanya. Dia curhat dan saya nggak tahu apa yang dia maksudkan. Saya cuma mengingat-ingat, oh gitu. Jadi seperti itu saudara, saya hanya mendengarkan dia berbicara. Kok bisa dia curhat sama saya seperti itu saudara. Jadi waktu memulai lomba tadi, saya memulainya dan kami ada banyak saudara dari sekolah-sekolah, dari beberapa sekolah STM, SMK 5 seperti yang di Bonser sini dekat Jatinegara. Kemudian lagi ada dari Pulau Gadung dan juga beberapa yang lain saya tidak ingat saudaraku. Jadi waktu itu mengerjakan 2 motor. Kalau yang motornya satu nyala, yang satunya nggak boleh nyala. Nah kalau yang ini nyala, berarti yang ini nggak boleh nyala. Nah ini kita diperhadapkan dengan itu yang sebelumnya saya itu udah pernah dapat di pelajaran setiap hari. Jadi saya udah kayak kelihatan udah enak lah gitu ngelakuinnya. Walaupun saya masih gelisah tadinya gitu kan. Wah ini bisa nggak ya? Pas dikasih soalnya, ini kan saya udah lakukan. Wah ini gampang. Oh saya dengan PD-nya sudah aku cepat segala macam. Sama lagi kejadiannya dengan waktu saya di training awal sebelum pemilihan. Saya salah lagi saudara. Kurang satu kabel lagi dan itu membuat saya, kali ini nggak bisa nih kalau saya coba langsung. Jadi bagaimana caranya? Motornya saya nggak pasang. Saya naikkan MCB-nya, kontaktornya saya cabut. Jadi saya cobanya nggak ada bunyi, cetak nggak bunyi. Saya nyalakan MCB-nya, jadi saya langsung tes pen. Kalau masuk tegangannya berarti nyala nih kontaktornya. Karena kalau saya nyalakan waktu itu dan kedengeran sama pengawas, saya bisa di drop out. Karena yang harus mencoba itu pengawasnya. Jadi waktu itu saya coba matikan yang motor pertama, terus kemudian nyalakan motor kedua. Apakah motor yang pertama itu mati atau enggak? Dan itu berhasil saudaraku. Saya lega. Semalaman saya gelisah. Dan ternyata soal yang diberikan pernah saya alami, pernah saya ikuti, dan itu membuat saya mudah melakukannya, membuat saya bersemangat ingin melakukannya. Nah, hal ini saya ceritakan saudaraku, ada suatu maksud yang akan kita lihat pada saat ini. Jadi kalau saya waktu itu bisa menang di lomba provinsi, saya sudah cukup senang saudaraku. Walaupun di tingkat nasionalnya saya nggak menang karena waktu itu ada beberapa masalah. Yang pertama saya nggak bisa training di tempat yang lebih bagus. Jadi waktu itu masih dikasih analog, sedangkan saya tahu pasti ini akan menuju ke elektronika, jadi komputerisasi. Karena waktu itu ujian di tingkat nasionalnya kami harus menjalankan lift 3 lantai dengan PLC. Jadi waktu itu saya hanya belajar PLC yang analog, sedangkan ujiannya yang komputerisasi. Jadi saya sudah, ya udah pasrah aja karena saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma minta, Pak nggak bisa yang lebih canggih dari sini Pak, saya bilang gitu kan. Saya selalu kritis orangnya, saya tanyakan terus, bisa mau gimana dia, kita nggak punya dana untuk hal itu kan. Ya sudah Pak, saya bilang. Jadi ketika ujian, saya sudah melihat banyak orang, saya sudah senang aja udah sampai di ITB waktu itu, dan kami lomba di sana di ITB. Jadi waktu saya datang ke tempat itu, hati saya sudah gelisah, deg-degan dan nggak jelas gitu saya tahunya ini pasti kalah aja. Saya nggak tahu apa, saya nggak bisa berharap lagi walaupun ya memang nggak bisa berharap. Saya tahu nggak bisa itu aja.
Karena ini bukan masalah iman saudara, ini masalah menang atau enggak di sekolah. Jadi waktu itu saya ya udah pasrah aja lah. Nah setelah lomba selesai, saya tahu pengumuman dan saya kalah. Di bis itu saya ngedumel saudara. Saya teriak keras-keras, kemudian ada pengawas di depan yang koordinatorin kami. Terus dia tahu lah apa yang saya omongin gitu. Terus dia ngadep ke guru saya yang ngajarin gambar tadi, karena dia ngajar kami kepala jurusan. Dan dia bilang, "Pak, itu siapa sih? Itu orang Batak gitu." "Oh, pantas," katanya. "Kenapa, Pak?" "Iya, udah saya tahu Pak." Jadi saya juga diceritain sama guru saya, "Kamu kenapa kok ditanya sama Bapak itu?" "Iya Pak, saya di bis ngedumel aja," saya bilang. "Kan saya bilang itu harus yang PLC, komputerisasi, kan emang itu yang diuji, saya tahu itu gitu." Ya udahlah ya kita menang provinsi kan, karena semua dari jurusan di jurusan sekolah kami menang semua saudara, dari yang listrik, otomotif, elektronika, terus kemudian bangunan segala macam itu menang semua. Jadi semua jurusan diambil sama sekolah saya untuk menuju ke ITB. Nah itu sudah membuat saya senang saudaraku. Tapi ada hal yang lebih menarik yang membuat saya senang. Kita buka di dalam Lukas 19 ayat 1-4. Lukas 19 ayat 1-4. Kita bangkit berdiri. Lukas 19 ayat 1-4 ya. Lukas 19 ya. Oke. Ayat 1. Saya bacakan saudaraku. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Makanya berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Perikop yang saya akan ambil adalah yang ayat 4 tadi. Coba ke atas. Bahasa Inggrisnya. He was to pass there. Jadi saya ambil lagu tadi saja saudaraku. He's passing this way. Dia melalui jalan ini. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Jadi kalau saudara pernah membaca perikop ini, Zakheus, seorang pemungut cukai, adalah seorang yang dianggap berdosa pada saat itu. Dan orang-orang tahu kalau pemungut pajak adalah orang-orang yang gak jelas asal usulnya. Usahanya itu gak jelas, karena dia hanya mengambil uang dari orang-orang rakyat yang ada di situ. Jadi pada saat itu Zakheus suatu malam gelisah. Dia merasakan ada yang aneh, karena sebelumnya dia mendengar dari orang-orang, dari banyak orang pada saat itu, bahkan imam pada saat itu dikatakan besok itu ada nabi dari Galilea datang. Dan kayaknya gak usah dengerin dia deh, mungkin kalau datang bawa masalah. Dia tuh kalau datang bikin kacau gereja kita deh, pokoknya seperti itu. Dan Zakheus nggak menanggapi hal itu saudara. Dia nggak berada dalam kumpulan orang-orang yang tadi. Dia seperti kalau di dalam jemaat, dia hanya sewaan. Dia tahu dia datang, kemana dia diundang, dia datang, dan dia menikmatinya. Dan dia ingin mencari tahu, ada apa dengan si Yesus ini? Ada apa dengan dia? Bahkan yang lebih anehnya lagi, kita nggak tahu saudara, itu ternyata karena doa istrinya. Dan ketika istrinya berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, kalau saja suami saya nih, si Zakheus, ketemu aja sama kamu, ketemu aja sama kau Tuhan, udah cukup
bahwa dia mengikuti setia dari berita-berita kemana Yesus pergi. Istrinya si Ribka, dia tahu bahwa dia menantikan waktu yang tepat itu. Waktu di mana Yesus berjalan melalui jalan itu. Nah, ketika Zakheus, seorang pebisnis yang mungkin katakanlah dia mempunyai restoran, saudara, dia gelisah dengan usahanya ini karena lagi nggak bagus usahanya, lagi jelek, dan mungkin kalau mau cukai, ya restorannya lagi kurang. Dan yang tahu adalah dia gelisah dengan bisnisnya, tapi di lain hal dia mengingat-ingat apa yang dikatakan sama orang-orang tadi. Ada apa dengan Yesus ini? Jadi dia nggak bisa tidur, saudara. Dan dia gelisah, dia kacau pokoknya pikirannya. Dan istrinya sudah senyum-senyum, saudara. Dia katakan sama Tuhan, Tuhan, ini waktu kamu berurusan dengan dia. Jadi ada sesuatu yang membuat Zakheus berupaya menenangkan dirinya. Dan itu hanya satu, saudara, doa. Dan doa seorang yang sungguh-sungguh, doa seorang ibu yang benar, doa seorang wanita yang mengasihi suaminya, itu lebih dekat kepada kerajaan surga. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh istrinya? Dia hanya berdoa, dan dia hanya mengawasi si Zakheus keluar nggak ya? Ini keluar nggak ya? Untuk mencari tahu apakah dia mencari tahu tentang Yesus. Karena dia sudah mendengar sebelumnya Yesus akan datang membuat kacau balau seperti itu infonya. Dan dia hanya tahu ada apa sih dengan orang ini? Kok membuat heboh? Kok membuat semua orang gelisah? Jadi suatu malam istrinya bertanya, Mas, ada apa denganmu? Katanya, aku rapopo. Ya, bisa jadi mungkin bisnis saya lagi nggak bagus saat ini. Dan itu yang mengganggu saya, katanya. Ya begitulah, aku nggak bisa tidur, katanya. Tapi saudara tahu, Ribka lebih tahu apa yang terjadi. Karena dia seorang yang percaya Tuhan Yesus. Dan dia telah berdoa untuk suaminya, seorang pebisnis di kota itu, untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan dia telah melakukannya. Saudara tahu, pendirian Ribka dapat membuat Zakheus gelisah. Itulah yang terjadi. Seperti tadi saya katakan, dan doa yang baik dari seorang istri atau ibu dapat berbuat lebih untuk kerajaan Tuhan dengan kedua lututnya di rumah. Ya, saudara bisa bayangkan, istrinya berdoa, sujud pada Tuhan, Tuhan, aku mau suamiku tuh kenal sama kamu. Suamiku tuh ngelihat aja, nah cukup, sambil berlinang air mata. Dan terkadang seorang khotbah juga bisa melakukannya, berdoa seperti itu di podium. Dan itu benar. Jadi kita tahu bahwa Yesus dari Nazaret akan datang ke kota itu, ke kota Yeriko, keesokan harinya. Dan Ribka yang adalah pengikut Yesus, dia mengasihi Yesus. Dia menemukan sesuatu di dalam dia yang berbeda dari orang yang lain, dan tidak ada seorang pun yang pernah nyambung dengan omongan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang diketahui dengan dia berbeda dari yang lainnya. Ketika orang-orang Roma datang untuk mendengar dia, mereka balik lagi dan berkata, nggak ada orang yang bicara kayak gini. Ada sesuatu yang berbeda ketika saudara bertemu Yesus, dan itu merubah hidup kita. Nah, apa yang saudara alami ketika saudara mendengarkan pesan di zamannya? Pada saat itu saya hanya mendengarkan tentang baptisan, dan itu membuat saya gelisah. Ini benar, ini luar biasa. Saya nggak pernah nemu yang kayak gini Alkitabiah. Ini benar-benar ada di Alkitab, kan saudara ngomong sahabat. Ini ada di Alkitab. Dan saya mencari tahu lagi. Saya gelisah dalam hal itu, dan saya mencari-cari lagi buku yang saya punya, saya baca-baca, dan saya mendapatkan sesuatu, saya harus dibaptis.
Oh, haleluya. Saya waktu itu benar-benar merasa ada sesuatu yang aneh di dalam diri saya. Saya tahu itu ada pesan dan itu untuk benihnya di zaman ini, dan saya merasakan benih yang sama itu, dan saya mulai berlari itu hari itu. Dan saya mengatakan saya harus dibaptis. Ya, itu yang saya alami, itu yang saya lihat, itu yang saya dengar. Dan ketika saya ingin mencoba membagikan hal yang sama yang pernah saya alami, pastinya kita harus tahu di jalan mana kita berjalan. Apakah kita sudah berjalan di tempat yang benar? Apakah ketika Yesus melewati jalan itu, kita juga melewati jalan yang sama? Nah, inilah yang harusnya kita bisa alami dalam kehidupan kita. Kita berjalan di tempat di mana Yesus pernah melewati jalan itu. He's passing this way. Dia melewati jalan yang ini, bukan yang itu, yang ini di dalam firman-Nya. Ya. Nah, tapi pada saat itu kita sudah tahu. Coba kita buka di ayat berikutnya. Ayat kelima. Ya, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tapi sebelum itu, saudaraku, kita lihat lagi ke bawah. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi apa beritanya? Lalu setiap omongan orang ini yang tadi sudah besar dengan omongan-omongan para imam tadi yang sudah menjelek-jelekan tentang keadaan Yesus, kalau dia datang tuh bikin gaduh, bikin kacau, pokoknya yang bikin semua orang tuh gak enak lah, pokoknya apa yang diomongin bikin kesel orang lah. Tapi si Zakheus ini, dia hanya merasa dia perlu ingin melihat siapa Yesus sebenarnya. Jadi dia gak mau dengerin apa yang orang bilang. Dia gak mau dengar kata si A, kata si B, A kata si C. Baptisan kan kayak ini, enggak. Dia melihat ke Alkitab. Dia melihat kebenaran yang sesungguhnya. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 8, memberikan diri untuk dibaptis, bertobat, dan itu akan membuat kita mendapatkan kasih karunia-Nya Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi ketika Zakheus pada saat itu, seorang yang pendek, dia udah berusaha mencapai orang-orang itu. Wah, ini orang bergerombolan ini katanya nggak suka melihat Yesus, tapi masih tetap aja kumpul. Ada 3 orang percaya di sana, saudaraku. Orang yang percaya sejati, orang yang pura-pura, dan yang nggak percaya. Tapi mereka tetap aja kumpul gitu, tetap ingin lihat apa sih yang Yesus lakukan. Dan Zakheus juga sama. Dia bukan dari ketiga tadi, dan dia masih dalam seorang jemaat yang sewaan, saudaraku. Dia menumpang-numpang di mana-mana diundang, dan dia hanya melihat, mana nggak kelihatan. Dan dia melihat ada sebuah pohon. Dan sebelum saya jauh ke sana, saya ceritakan awal mulanya kenapa dia seperti itu. Tadi saya katakan bahwa istrinya sudah membuat dia gelisah, membuat dia ingin tahu siapa sih Yesus ini. Dia ingin tahu dari orang lain, dia ingin tahu, ketemu langsung. Dan suatu pagi Zakheus bangun, dia mau berangkat kerja, saudaraku, pagi-pagi. Tapi dia tahu hari itu Yesus mau lewat. Jadi dia sudah siap, dia sudah rapi-rapi, segala macam. Kayaknya saya mau cari udara segar dulu nih sebelum berangkat pergi kerja. Dan ketika dia melangkah keluar, istrinya sudah ngintip, saudara. Keluar dia. Ini pasti mau ketemu Yesus. Dan dia melangkah, dia melihat, ada banyak orang di sana. Ini sebelum kejadian dia naik pohon, saudara. Dia melihat, banyak orang di sana. Dia teringat, oh iya, ini kan hari di mana Yesus mau lewat nih. Yesus mau lewat di jalan itu. Pasti dia udah nggak ingat lagi gelisah semalam, saudara. Dia
berbahaya dan dia dengan badannya yang kecil menyelam-nyelam seperti itu nggak bisa juga saudara, karena yang lain yang tinggi-tinggi. Jadi udah nggak beres ini, nggak bisa ya tuh, saya harus ketemu nih. Jadi dia naik pohon dan mulailah dia melihat pohon itu, pohon ara, dan dia mulai memanjat dengan susah payah saudara. Selain badannya pendek, kalau manjat itu kan butuh tenaga ya saudara. Dan mungkin karena dia agak kecil badannya, dia jadi, apalagi dia seorang pebisnis, gak mungkin manjat pohon. Saudara tahu manjat pohonnya itu, bisa bayangkan lah dengan susah payahnya dia bisa manjat sampai dia bisa melihat Yesus ada di sana. Jadi dia sudah menggapai ranting yang terakhir itu, dia naik, kelihatan, oh itu Yesus ya. Oh, ternyata nggak seperti yang mereka bilang. Oh itu. Dan dia nggak sadar Yesus melihat ke atas. Hei, Zakheus, tuh, saya mau mampir ke rumahmu. Dan orang-orang yang ada pada saat itu, pada diam saudara. Dan dia bingung, mereka bingung. Kok bisa Yesus malah pergi ke situ? Kenapa nggak sama orang yang sering ngumpul sama dia? Kenapa nggak sama orang-orang yang sering ngikutin dia? Kok itu yang dia nggak pernah ngikutin kok? Baru sekali aja dia mau sana. Jadi semua diguncangkan. Yang orang-orang 3 orang percaya tadi yang ditahui adalah mereka dongkol, kesal. Tapi yang saya katakan orang percaya sejatinya enggak di situ saudara. Itu adalah orang yang dikatakan populernya sejati. Contohnya, ya jangan orang percaya dia tahu seperti itu, tapi nggak tahu yang aslinya seperti apa. Nah, ketika mereka dongkol, mereka mengatakan, mereka sangat mengkritik Yesus, bahkan lebih dari itu. Dikatakan Yesus mulai membantah para imam dan mulai berselisih dengan keagamaan mereka, sampai mereka tidak mengingini perselisihan itu. Jadi kalau misalkan saya sedang berbincang-bincang, Tuhan Yesus selalu menjawab hal itu dan membuat dia tuh sampai dia berhenti lah kalau dia ngomong. Ya udahlah, gitu. Karena dia tahu itu nggak salah. Dan Tuhan melakukannya karena dia ingin ada sesuatu yang berbeda. Dia ingin membuat sesuatu yang berbeda. Kenapa dia mau datang ke rumah Zakheus? Karena ada satu hal yang kita tidak tahu saudara. Zakheus, walaupun dia dibilang orang pada saat itu orang yang gak benar karena melakukan usahanya, Zakheus, walaupun dia seorang yang gak peduli dulunya dengan orang-orang sekitarnya, tapi ada satu hal, dia jujur di dalam hatinya. Dia tak mau tahu apa yang orang bilang. Dia hanya jujur, dia mau tahu dan dia cari. Dan itu yang kita gak bisa lihat. Zakheus seorang yang jujur hatinya. Nah, Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan pemungut cukai yang satu ini. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mendapatkan jawaban dari kebenaran. Jadi Ribka berdoa dengan sungguh-sungguh untuk Zakheus, mengetahui bahwa Yesus telah berjanji untuk mengunjungi kota itu. Tentu saja ia akan membuat banyak persepsi. Ada yang mengkritik, ada yang senang, ada juga yang percaya. Tetapi Ribka hanya ingin Zakheus melihat Yesus. Tapi para imam berkata, dia datang ke sini cuma bawa masalah aja dan membuat gaduh gereja kita. Jadi nggak ada yang mau ketemu sama Yesus. Berbeda dengan Zakheus kali ini. Dia berubah. Dia tetap ingin menghampiri Yesus. Dan hanya satu yang dapat melakukan hal itu. Seperti yang tadi saya katakan, itu adalah doa. Oh, haleluya. Istrinya telah berdoa untuknya. Makanya dia gelisah malam itu. Ribka telah berdoa, Tuhan telah mendengar doanya. Zakheus tidak bisa beristirahat. Oh, dia sudah terkoyak. Jadi Ribka yang ada di samping
berkata, terima kasih Tuhan engkau mau berurusan dengan suamiku, sebab dia telah mendapatkan perhentiannya. Oh, haleluya. Jadi ketika Zakheus berkata, oh, aku gak bisa tidur, aku perlu cari udara segar di luar, dan dia sudah melangkah dan melihat kerumunan itu, dia melihat teringat akan berita Yesus akan datang, dan dia diajak Tuhan untuk mendatangi rumahnya. Ada suatu kasih karunia yang timbul dari setiap upaya yang mencari kebenaran. Nah, Tuhan Yesus tahu kalau dia berbuat seperti itu, ini orang-orang akan dongkol hatinya. Orang-orang itu akan nggak suka sama dia. Tapi dia tetap melakukan hal ini. Berbeda dari yang lainnya. Ada apa ini? Karena satu hal tadi, saudara. Zakheus seorang yang jujur hatinya. Dia hanya tahu dia bersungguh-sungguh, dia mencari kebenaran, dan dia ingin mendapatkannya. Ya. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku, lihat perubahan ini. Yang tadinya dia nggak suka ngasih sama siapapun, karena Tuhan Yesus mau datang menghampiri dia. Apa yang dia katakan? Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Oh, haleluya. Perubahan yang drastis yang dialami oleh Zakheus. Dan semua orang pada saat itu tidak menyangka, kok bisa Zakheus seperti itu? Kok bisa si Zakheus ini berubah secara drastis? Hanya karena kedatangan Yesus. Jadi ketika dia melalui jalan itu, dan Zakheus ingin melewati jalan itu, disitulah kita akan merasakan perubahan itu. Disitulah kita akan merasakan bahwa kita tuh perlu, kita tuh emang harus, kita tuh memang ya seperti itu yang kita lakukan, harus melewati kebenaran jalan itu. Ya, melalui pesannya di akhir jalan ini, kita mau melakukan segala sesuatunya karena Tuhan sudah melewatinya terlebih dahulu. Haleluya. Saya tidak berpanjang-panjang, saudaraku, tapi kita mau melihat hal ini dari hal cerita yang pendek ini, kita bisa menyaksikan bagaimana ada suatu perubahan ketika Yesus menghampiri hidup kita. Pertanyakan itu di dalam diri saudara. Kalau saudara tidak pernah merasakan yang seperti itu, supaya saudara melihat ada apa dengan hidup saya. Pasti ada sesuatu yang berbeda. Dan pastikan kalau saudara ketika membaca pesan itu, membaca bagian dari sedikit saja perikop itu, deg-degan saudara. Saya sering melakukan. Luar biasa. Belum saya baca saudara, belum saya sentuh bukunya, luar biasa. Dan saya ketika membacanya, mungkin seperti kisah gelas saudaraku. Sebelum gelas itu dicuci bersih, dia masih gelas yang kotor, ditemukan di jalan dan dipungut oleh seseorang. Dan ketika sebelum dipakai gelas ini, itu harus dibersihkan dulu. Luar biasa. Dibersihkan sampai sebersih mungkin dan layak untuk dipakai buat minum. Dan ketika itu sudah bersih saudaraku, sudah dibangun segala kebenaran, pengudusan, mulai saatnya baptisan Roh Kudus. Dan gelas itu sudah full tank, siap untuk diminum. Nah, ini yang harus kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita menjadi pengaruh untuk orang-orang sekitar kita.
Ada apa sih dengan dia nih? Aneh ya. Dan dia ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan kita. Bukan aneh-aneh yang dibuat-buat, saudara. Bukan aneh-aneh yang itu orang aneh nggak jelas. Bukan seperti itu. Tapi orang penasaran dengan ini siapa nih? Kok beda gitu? Dia ingin tahu. Sehingga ketika mereka bertanya pada kita, lu kenapa sih pakai celana panjang mulu? Oh, haleluya. Waktu yang tepat, saudara. Kita akan mengatakan firman Tuhan yang mengatakannya. Yes. Haleluya. Dan ketika seorang wanita di dalam pesan berjalan di mall, orang mulai melihat-lihat, orang kampung mulai lewat. Orang-orang yang gak jelas ini pastinya. Tapi ada satu orang penasaran, dia nanya, kok pakai rok terus sih, Mbak? Itu yang Tuhan saya katakan. Bingung, aneh, dan penasaran. Dan itu yang membuat pengaruh. Dan pekerjaan yang seperti itu yang membuat sekitar kita akan menjadi terguncang. Yes. Jadi ketika Yesus mengatakan saya mau datang ke rumah Zakheus, semua mulai bongkok, terguncang hatinya, dan dia hanya bisa bersukacita karena Tuhan mau mengampuni seorang yang berdosa ini dan mau ke rumah saya. Haleluya. Dan perubahan itu terjadi. Dia mulai, yang hatinya jujur tadi, mulai saya harus memberikan uang saya ini pada orang miskin. Karena itulah pebisnis yang benar di dalam Tuhan di zaman ini. Saya harus memberikan yang saya miliki ini karena lebih kepada saudara-saudara saya. Ya, saya harus melakukannya karena saya sudah dibuat menjadi kaya oleh Tuhan. Karena kekayaan yang dari Tuhan itu nggak pernah meleset atau gagal, saudaraku. Itu akan membuat si orang kaya ini terguncang hatinya, dan dia mulai menggoreng recek kantongnya, mengambil. Saya kasihan dengan dia. Ini saudara, buatmu karena saya tahu kamu butuh. Haleluya. Oh, praise the Lord. Ya, itulah kamu berurusan dengan Tuhan, saudara. Semuanya menjadi indah, tepat pada waktunya. Haleluya. Kita bangkit berdiri, saudaraku. Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah melihat, menyaksikan Yesus melewati jalan itu, dan kita mau melalui jalan yang sama di dalam kebenarannya, firman-Nya, pesannya di akhir zaman ini. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. His passing this way. His passing this way. Oh yes, Lord. Lift up your hands, lift up your voice, cause that is great. It's not just a story we all know. It's not just a distant future hope, but King of all kings, right here and today, is passing this way. Sing Hosanna, sing.